Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini berisi materi kerusakan otak dan neuroplastisitas, terfokus pada model-model binatang untuk penyakit neurologis dan respon neuroplastik terhadap kerusakan sistem saraf. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah biopsikologi, program studi psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi dengan anggota Aldino, Ananda, Suci, dan Zadiga. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang model-model binatang untuk penyakit neurologis. Nah, yang pertama itu Kindling Model of Epilepsy. Jadi, metode ini diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an oleh Goddard dan teman-temannya, di mana mereka memberikan stimulasi ringan per hari kepada tikus-tikus melalui elektroda yang diimplementasikan. Untuk beberapa percobaan stimulasi pertama, tikus tidak menunjukkan respon perilaku. Dan ternyata tidak lama setelah itu setiap stimulasi mulai memunculkan efek kejang. Nah, yang pertama itu hanya melibatkan tremor di wajah, namun lama-kelamaan menyebar dan melibatkan seluruh tubuh. Nah, perkembangan yang timbul akibat serangkaian stimulasi atau rangsangan otak periodik itu kemudian dikenal sebagai fenomena Kindling. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu ada yang namanya model tikus transgenik untuk penyakit Alzheimer. Pada percobaan ini, mutasi-mutasi gen yang mendukung akumulasi beta amyloid disuntikkan ke dalam sel telur yang baru saja dibuahi, yang kemudian disuntikkan ke dalam tubuh ibu angkat untuk dikembangkan. Nah, ketika tikus transgenik ini matang, otak mereka ternyata mengandung banyak plak amyloid seperti pada manusia penderita Alzheimer. Selain itu, distribusi plak-plak amyloidnya sebanding dengan yang terobsesi pada pasien Alzheimer. Nah, tikus yang otaknya mengandung plak-plak amyloid ini memperlihatkan kehilangan neural dan gangguan ingatan. Masuk ke model yang ketiga, yaitu model MPTP untuk penyakit Parkinson. Sebelumnya MPTP itu adalah senyawa kimia 1-metil 4-penil 1,2,3,6 tetrahidropiridin. Para peneliti menetapkan bahwa primata-primata non-manusia merespon MPTP dengan cara yang sama seperti manusia. Mereka menunjukkan gejala-gejala motorik Parkinsonian, kehilangan sel di substantia nigra, dan penurunan pada dopamin otak. Masuk ke materi berikutnya, yaitu respons neuroplastik terhadap kerusakan sistem saraf. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu ada degenerasi, regenerasi, reorganisasi, dan pemulihan fungsi otak setelah kerusakan. Yang pertama itu ada degenerasi neural. Nah, degenerasi neural ini disebut juga dengan kemunduran atau penurunan dan kematian neural. Jadi, degenerasi neural ini dibagi menjadi 2, yaitu degenerasi anterograde dan degenerasi retrograde. Nah, kalau degenerasi anterograde adalah degenerasi segmen distal, yaitu segmen akson yang dipotong di antara tempat pemotongan dan terminal-terminal sinaptiknya. Sedangkan degenerasi retrograde itu adalah degenerasi segmen proksimal, yaitu segmen akson yang dipotong di antara tempat pemotongan dan badan sel. Kalau degenerasi anterograde tadi terminal-terminal sinaptiknya, kalau retrograde itu badan selnya, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua itu ada yang namanya regenerasi neural. Secara sederhana, regenerasi neural ini adalah neuron-neuron rusak yang tumbuh kembali. Ini nyaris tidak terjadi lagi pada sistem saraf pusat. Namun,
Sebagian neuron sistem saraf pusat mampu beregenerasi bila mereka ditransplantasikan ke sistem saraf tepi. Selanjutnya yang ketiga masuk ke reorganisasi neural. Reorganisasi neural ini yaitu ketika sel-sel bergerak masuk dan membentuk koneksi sel baru, mengisi bagian reseptor yang kosong. Otak secara efektif mengatur ulang dirinya sendiri dalam merespon terhadap kerusakan. Area lain dapat menggantikan fungsi area yang rusak. Contohnya, ketika individu tunanetra memiliki sedikit penggunaan korteks visual, sehingga korteks pendengaran dan somatosensorinya meluas ke wilayah lain. Nah, memberikan mereka kepekaan yang tinggi terhadap pendengaran dan sentuhan. Ini adalah contoh skema ketika cedera saraf, maka saraf tersebut akan mengalami degenerasi. Yang mana degenerasi tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang mengalami segmen distal dan ada yang mengalami segmen proksimal. Selanjutnya akan mengalami regenerasi. Regenerasi ini sendiri memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu menjadi lebih baik, yang artinya pemulihan berjalan dengan lancar. Kemungkinan kedua yaitu memburuk, yang artinya hanya sedikit terjadi pemulihan atau tidak sama sekali. Masuk ke bagian yang keempat yaitu pemulihan fungsi setelah kerusakan otak. Nah, pemulihan fungsi setelah kerusakan sistem saraf ini masih terus diteliti oleh para peneliti. Ada sebuah temuan yaitu cognitive reserve atau cadangan kognitif yang ekuivalen dengan pendidikan dan kecerdasan diduga berperan dalam pemulihan yang terlihat setelah kerusakan otak yang sebenarnya. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok 6, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.